Selamat pagi semua, perkenalkan saya Zaki. Pada kali ini kita akan presentasikan hasil diskusi kita terkait malware, trojans, and backdoors. Nah, oke, sebelumnya mungkin kita boleh perkenalkan dulu kami dari kelompok 17 Proteksi Aset Informasi A. Saya sendiri Muhammad Robiul Zaki Zain, diikuti dengan teman saya Kautsar Andra Nur dan Arya Tama Arya Agung. Nah, oke. Jadi pertama, mari kita pahami apa itu malware. Malware itu adalah singkatan dari malicious software yang itu perangkat lunak apapun yang dirancang untuk merugikan sistem komputer kita. Itu bisa mengganggu operasional, mencuri data sensitif, atau bahkan mengambil alih kontrol. Nah, dalam presentasi ini, kita tuh akan memperdalam dua jenis malware yang sering bekerja, yaitu Trojan Horse dan Backdoor. Seperti kisah kuda Troya kuno ya. Itu adalah program yang menyamar sebagai sesuatu yang berguna dan atau tidak berbahaya, namun sebenarnya menyembunyikan kode jahat di dalamnya. Mereka tuh mengandalkan Anda untuk membuka pintu dengan mengeksekusinya. Sedangkan backdoor itu adalah jalan rahasia yang memungkinkan penyerang masuk ke dalam sistem tanpa melewati keamanan yang pada umumnya ada. Nah, Trojans ini seringkali digunakan untuk menciptakan backdoor ini. Oke, jadi materi kali ini tuh akan disusun dengan perspektif seorang certified ethical hacker. Yang berarti kita tuh akan melihat bagaimana malware ini bekerja dari sudut pandang penyerang. Sehingga kita tuh lebih efektif dalam mendeteksi dan melawannya. Oke, Trojan. Secara definisi, Trojan Horse adalah program di mana kode berbahaya atau merusak itu tersimpan dalam program atau data yang tidak terlihat berbahaya. Bayangkan seperti hadiah yang indah, namun di dalamnya ada sesuatu yang merusak. Nah, tujuannya jelas untuk mendapatkan kendali penuh atas sistem Anda dan menyebabkan kerusakan seperti merusak struktur file penting di hard drive kita. Nah, yang perlu digarisbawahi, Trojan itu tidak mereplikasi diri otomatis seperti virus. Aktivasinya bergantung pada tindakan pengguna yang Anda harus menjalankan program terinfeksi Trojan aktif. Dan setelah aktif, dampak itu bisa merusak akses tidak sah, yaitu penyerang bisa mencuri kata sandi, membaca dokumen, dan bahkan menghapus file kita. Bisa juga berupa pencurian informasi, di mana informasi sensitif seperti detail kartu kredit, akun media sosial, atau login e-banking kita itu bisa dicuri. Nah, penting juga memahami saluran komunikasi. Ada over channel, yaitu jalur komunikasi yang sah. Seperti kita bermain game online, namun Trojan itu sering memanfaatkan cover channel, yaitu saluran yang tidak sah yang tersembunyi untuk mentransfer data sensitif, misalnya keylogger, yang merekam ketikan kita dan mengirimkannya ke penyerang. Oke, jadi apa sih sebenarnya tujuan pembuatan Trojan ini dan apa yang mereka cari dari sistem kita? Nah, tujuan Trojan itu bisa bervariasi. Pertama, mereka tuh bisa menghapus atau mengganti file sistem penting. Terus mereka tuh bisa menonaktifkan firewall atau antivirus kita. Bahkan Trojan tuh bisa digunakan untuk membuat denial of service atau DOS atau distribute DOS, DDoS, dengan membanjiri target itu dengan lalu lintas yang fake atau palsu. Nah, paling umum mereka tuh digunakan untuk membuat backdoor agar penyerang tuh bisa masuk keluar kapan saja ke sistem kita. Nah, nggak jarang juga mereka tuh mengunduh malware lain seperti spyware atau adware. Dan yang paling serem tuh PC Anda tuh bisa digunakan sebagai proxy server atau botnet untuk meluncurkan serangan ke pihak lain, bahkan tanpa kita sadari. Nah, tujuan lain adalah merekam aktivitas kita seperti tangkapan layar, audio, atau video, dan tentu saja mencuri informasi pribadi seperti kata sandi atau kartu kredit, detail kartu kredit melalui keylogger. Terus para pembuat trojan itu pada dasarnya mencari aset digital yang paling berharga, seperti informasi keuangan, data akun, dokumen rahasia, atau mungkin akses ke sistem. Dan di beberapa kasus mereka tuh pengen tahu lokasi kita juga mungkin. Oke, metode infeksi trojan tuh sebenarnya bagaimana sih? Ada beberapa tahapan. Di mana proses pertama tuh ada pembuatan, di mana penyerang tuh akan membuat paket trojan baru, termasuk dropper yang akan menginstal kode jahat. Setelah itu, mereka tuh akan menggunakan alat wrapper untuk menggabungkan trojan dengan aplikasi yang tidak berbahaya. Mungkin bisa game atau software. Dan kalau kita jalanin .exe atau execute itu tuh trojan tuh akan terinstall di latar belakang di background komputer kita sebelum aplikasi berjalan. Nah, file yang udah terinjeksi ini kemudian tuh bakal disebar dan kita kita
ketika kita jalankan, dropper itu akan mengeksekusi Trojan. Terus gimana bisa disebarkan ke korban? Ada banyak jalurnya sebenarnya. Yang paling sering tuh dari tautan berbahaya, mungkin di email atau di web terinfeksi, atau mungkin lampiran email yang mungkin kelihatannya innocent aja tapi ternyata tuh ada trojannya. Begitu juga melalui pesan instan atau IM atau IRC, di mana kita tuh mungkin ditawarin untuk mengunduh file yang terinfeksi. Bisa juga akses fisik langsung ke komputer kita, mungkin kita nggak ada yang tahu ya. Terkadang Trojan tuh juga manfaatin bug atau celah keamanan pada browser. Dan hati-hati juga adanya program palsu atau freeware atau unduhan dari situs tidak terpercaya. Bahkan berbagi file yang tidak aman atau night BIOS itu atau mengunduh game dan screensaver dari sumber tidak verifikasi juga beresiko tinggi. Nah, jenis-jenis Trojan. Nah, Trojan itu tidak hanya satu jenis, tapi ada beragam. Ada beberapa kategori di sini. Pertama tuh VNC Trojan. Itu menginstal Virtual Network Computing atau VNC di komputer kita. Memungkinkan penyerang tuh untuk mengontrol PC kita dari jarak jauh. Habis juga ada HTTP atau HTTPS Trojan. Nah, itu sangat licik karena dia tuh melewati firewall kita dengan menyamar sebagai lalu lintas web biasa. Jadi dia pun pura-pura jadi koneksi HTTP atau HTTPS yang sah untuk mengambil alih kontrol. Bisa juga ICMP Trojan, jadi mereka menggunakan tunneling ICMP. Mereka nyembunyiin komunikasi berbahaya di dalam paket ping biasa, jadi itu susah dideteksi tuh. Habis itu command shell Trojan, itu tuh memberikan penyerang kan langsung dari command prompt. Jadi mereka bisa jalanin komen apapun basically. Habis itu juga data hiding Trojan yang mungkin lebih kita familiar dengan ransomware. Mereka tuh enkripsi file kita dan untuk tebusan supaya kita tuh bisa mengaksesnya kembali. Ada juga destructive Trojan yang sesuai namanya itu dirancang untuk menghancurkan sistem, misalnya memformat drive gitu. Nah, habis itu terakhir dokumen Trojan yang tersembunyi dalam file dokumen seperti Word atau PDF. Mereka itu tuh aktif ketika kita tuh membuka dokumen dan kita akan klik elemen yang terinfeksi. Oke, melanjutkan dari jenis-jenis Trojan sebelumnya, berikut adalah beberapa kategori penting lainnya yang perlu kita ketahui. Di sini sebenarnya ada banyak jenisnya, cuman saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama itu botnet Trojan. Ini mengubah komputer Anda menjadi bagian dari jaringan robot yang dikendalikan oleh penyerang. Jaringan ini kemudian digunakan untuk serangan skala besar seperti DOS atau denial of service, pengiriman spam, atau bahkan penipuan klik. Contohnya adalah Illusion Bot atau Netbot Attacker. Kemudian proxy server Trojan. Trojan ini membuat komputer korban menjadi server proxy tersembunyi. Penyerang kemudian bisa menggunakan PC Anda untuk terhubung ke internet dan melakukan aktivitas jahat, menyembunyikan identitas mereka. Kemudian ada credit card Trojan atau e-banking Trojan. Jenis ini dirancang khusus untuk mencuri informasi finansial Anda. Mereka bisa mencegat data kartu kredit atau info akun bank Anda bahkan sebelum dienkripsi, lalu mengirimkannya kepada penyerang. Contoh terkenal adalah Zeus dan SpyEye. Kemudian ada lagi Mobile Trojan dan macOS X Trojan. Malware ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar aman. Mereka dirancang khusus untuk menargetkan perangkat seluler atau sistem operasi Apple macOS, membuktikan bahwa penyerang terus beradaptasi dengan platform yang populer. Gimana sih kita tahu jika sistem kita telah terinfeksi oleh Trojan? Jadi ada beberapa tanda-tanda yang harus kita waspadai. Contohnya perilaku yang tidak biasa itu kita bisa perhatikan jika laci CD-ROM terbuka sendiri, aktivitas hard drive yang nggak wajar, browser dialihkan ke halaman yang asing, atau kata sandi akun Anda berubah tanpa sepengetahuan Anda. Bahkan hal-hal kecil seperti printer mencetak sendiri atau pointer mouse bergerak tanpa kendali bisa menjadi petunjuk. Kemudian ke perubahan sistem dan performa, perlu diperhatikan jika antivirus Anda itu tiba-tiba nonaktif, pengaturan wallpaper atau screensaver berubah otomatis, taskbar menghilang, atau bahkan jika komputer Anda mati dan hidup sendiri. Performa yang menurun drastis atau program yang sering crash juga bisa menjadikan tanda-tanda.
Intinya setiap perilaku aneh atau nggak terduga dari komputer Anda harus menjadi peringatan. Segera lakukan pemeriksaan jika ada indikasi seperti ini. Nah, salah satu cara utama Trojan berkomunikasi dengan penyerangnya adalah melalui port. Jadi, Trojan ini sering memanfaatkan port yang tidak terduga atau bahkan port yang biasanya terbuka untuk layanan yang sah demi komunikasi command and control atau CNC. Memantau port-port ini adalah kunci untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Sebenarnya ada banyak sekali port yang sering disalahgunakan, cuma di sini ada beberapa yang lebih familiar atau lebih sering disalahgunakan. Yang pertama yaitu port 21 atau FTP. Jadi ini sering digunakan oleh Trojan seperti Blade Runner, Dolly Trojan, atau Invisible FTP. Kemudian ada port 80 yang lumayan terkenal atau HTTP, digunakan oleh eksekutor Trojan. Port lainnya seperti port 1243 itu terkenal dengan Sub7 Trojan. Port 123456, 46 sering dikaitkan dengan Gaban Bus dan Net Bus. Port 31337, 38 adalah port klasik untuk Back Orifice dan Deep BO. Kemudian yang terakhir, port 6969 adalah digunakan oleh Gatecrasher. Penting bahwa selalu kita perlu periksa koneksi ke port yang nggak dikenal atau mencurigakan, terlepas dari daftar yang barusan saya sebutkan. Trojan ini bisa menggunakan port apa aja, jadi kewaspadaan adalah hal yang utama di sini. Setelah memahami cara kerja dan port yang digunakan oleh Trojan, mari kita bahas gimana cara kita mendeteksinya. Pendekatan deteksi terbaik adalah dengan multi-layer atau multilapisan. Jadi yang pertama kita mulai dari pindai port terbuka yang mencurigakan. Kita bisa gunakan alat seperti Netstat atau TCP/View untuk melihat koneksi yang tidak dikenal. Kemudian yang kedua yaitu pindai proses berjalan yang sekiranya mencurigakan, atau program startup yang mencurigakan. Trojan ini sering menyamar sebagai proses sistem atau membuat entry startup yang nggak sah. Jadi alat seperti proses monitor itu dapat membantu mengidentifikasi entry startup atau proses yang aneh. Kemudian pindai entry registry yang mencurigakan. Jadi Trojan ini sering bersembunyi jauh di dalam sistem dengan memodifikasi registry Windows. Jadi registry ini adalah database pusat yang menyimpan konfigurasi sistem. Untuk deteksinya kita bisa gunakan alat seperti PC Tools Registry Mechanic atau Reg Organizer yang dapat memindai dan membantu membersihkan entry registry yang nggak sah. Kemudian yang keempat yaitu pindai device drivers yang mencurigakan. Trojan juga bisa diinstal bersama dengan device drivers dari sumber yang nggak terpercaya. Mereka menggunakan driver ini sebagai perisai untuk menghindari deteksi. Alat seperti driver view atau driver detektif dapat membantu Anda melihat daftar driver, siapa penerbitnya, dan apakah ada yang terlihat mencurigakan. Kemudian yang kelima yaitu pindai layanan Windows mencurigakan. Trojan seringkali memunculkan layanan Windows baru atau mengubah nama prosesnya agar terlihat seperti layanan Windows yang asli, yang sah. Ini membuat mereka sulit dibedakan dari komponen sistem yang normal. Alat seperti Windows Service Manager atau ServiWin memungkinkan untuk melihat daftar layanan, statusnya, dan siapa yang menjalankannya, sehingga kita bisa mengidentifikasi layanan yang mencurigakan. Selanjutnya adalah strategi dan alat deteksi Trojan. Selanjutnya itu adalah pindai program startup mencurigakan. Kita harus periksa folder startup dan entry satu registrinya kita. Alat yang bisa dipakai ada starter, security autorun for Windows. Lalu yang ketujuh adalah pindai file dan folder mencurigakan. Untuk mendeteksi modifikasi file system, ini alat yang bisa dipakai ada FC, IV, Tripwire, Flashsum, dan WinMD5. Lalu yang ke-8 ada pindai aktivitas jaringan mencurigakan. Hal ini berguna untuk pantau lalu lintas untuk data yang dikirim ke penyerang. Alat yang bisa dipakai adalah CAPTCHA Network Analyzer, dan yang ke-9 adalah jalankan pemindai Trojan. Hal ini digunakan untuk perangkat lunak antivirus ataupun anti-Trojan yang terkini. Alat yang bisa dipakai adalah Trojan Hunter, MCSoft, anti-malware. Hasil akhirnya adalah metode yang dipilih harus akurat, efisien, dan sesuai dengan standar keamanan.
penanggulangan Trojan dan Vector sendiri, ya kita bakal bahas langkah pencegahan utama terlebih dahulu. Yang pertama adalah blokir port. Itu kita harus tutup port yang tidak diperlukan di host maupun firewall. Lalu yang kedua, nonaktifkan layanan yang nggak digunakan. Kita harus matikan protokol dan layanan yang tidak aktif. Yang ketiga ada kita harus waspada terhadap email kita, hindari membuka lampiran email dari pengirim yang tidak dikenal. Lalu yang kedua yaitu praktik keamanan terbaik. Yang pertama kita harus cari sumber yang terpercaya. Kita harus hindari mengunduh dan mengeksekusi aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya. Lalu yang kedua adalah pembaruan keamanan. Kita harus selalu install patch dan pembaruan OS ataupun aplikasi ataupun antivirus secara rutin. Lalu yang terakhir adalah pindai media, yaitu adalah kita harus pindai CD ataupun disk kita dengan antivirus sebelum dipakai. Anti-Trojan software dan pengujian penetrasi. Jadi di sini kita mengetahui bahwa kita memiliki anti-Trojan software. Itu mayoritas antivirus saat ini tuh yang sudah komersial ini dapat mendeteksi dan menghilangkan suatu backdoor. Dan kita harus mengedukasi pengguna bahwa pentingnya itu untuk tidak menginstal aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya ataupun lampiran email yang berbahaya. Contoh-contohnya dari perangkat lunak anti-Trojan itu sendiri adalah Windows Defender, McAfee, Norton, Trojan Hunter, NCSoft anti-malware, dan sebagainya. Lalu untuk pengujian penetration itu kita bisa lakukan mulai dari pindai, mulai dari port, proses, entry registry, device drivers, layanan, program startup, file atau folder, aktivitas satu jaringan, serta modifikasi file OS. Lalu yang kedua adalah periksa keasliannya. Kita harus verifikasi file yang telah dieksekusi, entry-nya juga, dan lalu lintas yang mencurigakan. Kita selanjutnya adalah dokumentasi. Kita bakal catat semua temuan itu untuk dianalisis. Lalu untuk mencegah agar tidak menyebar, kita harus isolasi terlebih dahulu. Jika Trojan itu terdeteksi, maka kita harus segera isolasikan suatu file ataupun folder tersebut dari suatu jaringan. Dan yang terakhir adalah sanitasi. Kita harus bersihkan sistem tersebut dengan antivirus yang terbaru. Jika antivirus yang nggak diperbarui, maka lakukan pembaruan. Jika sudah, maka cari solusi antivirus lainnya. Kesimpulan dari malware itu sendiri adalah Trojan merupakan ancaman malware yang berbahaya yang bisa menyamar dan sering membuka backdoor untuk akses yang tidak sah. Deteksi dini memerlukan pemantauan sistem yang cermat dan penggunaan alat keamanan yang berlapis. Pencegahan proaktif dan kesadaran pengguna adalah kunci utama dalam mempertahankan diri dari serangan ini. The only truly secure system is one that is powered of, cast in a block of concrete and sealed in a lead-lined room with armed guards. Sekian presentasi dari kelompok 17 PAIA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.